Shalom teman-teman. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat mengikuti ibadah online di rumah kita masing-masing. Hal yang pertama, pastikan kita memakai pakaian yang rapi seperti saat kita ibadah di gereja. Jangan sambil makan, minum, apalagi sambil tiduran. Duduk tegap di depan layar laptop, TV, atau gadget kalian masing-masing. Yang kedua, belajar ikut menyembah Tuhan dan memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Yang ketiga, bawa catatan dan catat seluruh firman yang disampaikan supaya kita bisa merenungkannya. Yang keempat, pastikan ikut ibadah dari awal sampai selesai ibadah. Yang kelima, sempatkan berdoa dan mengucap syukur secara pribadi kepada Tuhan setelah selesai ibadah online. Nah, sampai ini teman-teman paham kan? Yuk kita ibadah. Shalom, kaum dikasih Tuhan, baik di rumah maupun di tempat ini. Kita bersyukur setelah 3 minggu kita beribadah di rumah masing-masing dan juga ada di gereja. Pada malam hari ini kita akan memulai untuk beribadah bersama-sama. Kalian yang ada di rumah, kalian yang ada di ruangan masing-masing, dengan sungguh-sungguh akan bersama-sama beribadah bersama-sama dengan kita yang ada di gereja. Mari satukan hati, satukan roh dalam kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus menolong kita semua untuk menikmati hadirat Tuhan. Kuasanya tidak terbatas oleh waktu, kuasanya tidak terbatas oleh situasi. Dia hadir untuk siap memberkati kita semua. Kita naikkan pujian, musim akan selalu
Tuhan hadir. Tuhan ada dalam hati kami. Kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kasih Tuhan yang tidak terhalang oleh apapun. Yang selalu memberkati kami yang menonton kalian di sini. Secara pribadi, datang
Dia yang selalu ada bagi kita. Dia yang selalu siap menolong kita. Dia yang selalu siap memberkati kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi. Persiapkan diri kami masing-masing Tuhan. Baik yang di rumah maupun di tempat lain. Untuk kami belajar firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan. Kami boleh melakukan hanya firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena hanya itulah kekuatan kami hari ini Tuhan.
sudah naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya saja semuanya diperkenan oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya. Di saudara-saudara semua, kaum muda, remaja yang ada di rumah, dan juga beberapa saudara yang ada di gereja, kita mau sama-sama memperhatikan firman Tuhan. Ya. Dari kitab Mazmur kita mau ambil, membuka kitab kita ini di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-114. Mazmur 114 ayat 1 dan 2. Ya, nanti bisa dibaca sendiri untuk keseluruhannya. Ya. Jadi saya tidak mengambil waktu banyak di sini. Bunyinya demikian. Di Mazmur pasal 114 itu ada judul kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Ini ayat 1 dan 2. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dan bangsa yang asing bahasanya. Saya ulang. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Yang kedua, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Amin. Ya. Dua ayat ini kita akan pelajari bersama. Hari ini atau situasi dunia sekarang ini sedang dihadapkan dengan situasi seperti zamannya umat Israel di bawah belenggu Mesir. Ya. Tuhan punya rencana untuk membebaskan, membawa umat Israel ini keluar dari Mesir. Ya, sekarang ini dunia sedang berusaha untuk keluar dari cengkeraman si virus apa ini? Virus ya, yang kemudian juga disebut COVID-19. Nah, ada beberapa hal yang diterapkan di berbagai negara. Ya. Dan kemudian ada satu istilah yang dikatakan lockdown. Nah, lalu ada viral di media sosial ini, ditangkap oleh seorang ibu, kemudian disampaikan atau dilakukan dengan pengertian lauk daun. Ya, puji Tuhan. Kalau nggak salah lockdown ini dari bahasa Inggris artinya dikunci, terkunci, tertutup, tergembok, terbelenggu. Puji Tuhan. Jadi saya kasih tema aja namanya lockdown. Atau dengan tema yang lain, ibadah Israel yang sejati dimulai dari lockdown, dari adanya satu peristiwa yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Waktu itu belum Yesus ya, waktu itu Tuhan Allah
Ya, puji Tuhan. Allah memanggil Musa menjadi pemimpin pasukan Israel itu keluar dari Mesir. Diawali dengan berbagai macam tanda ajaib yang terjadi di Mesir. Puji Tuhan. Ya. Jadi yang terakhir tanda ajaib yang dibuktikan atau dinyatakan oleh Tuhan. Ya, jadi saudara kaum muda yang dikasihi Tuhan, yang masih muda, yang belum banyak pengalaman dalam menjalani kehidupan ini, maka satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, kenalilah dan percayalah Tuhan. Allahmu yang punya kuasa luar biasa, yang bisa membuat banyak hal yang di luar jangkauan pikiran manusia, yang kemudian disebut ajaib. Ya. Virus corona ini, saya selalu katakan Tuhan yang membuka semuanya, maka juga Tuhan sendiri yang akan bisa menutup, menyelesaikan semuanya. Salah satu cara yang Tuhan izinkan untuk dilakukan oleh Musa dan seluruh jajarannya, yaitu umat Israel yang ada di bawah belenggu Mesir, untuk bisa keluar dari Mesir, bebas merdeka dari Mesir, itu diadakannya dulu yang namanya lockdown tadi. Tinggal di rumah. Tinggal di rumah ngapain? Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dengan adanya lockdown. Itu awal langkah umat Israel untuk bisa mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan seluruh keberadaannya sebagai satu pribadi yang ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Salah satu yang bisa kita pelajari di sini, bahwa apa yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 itu ayat 1, nasihat Paulus kepada jemaat di Roma itu mengenai ibadah yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi umat Israel yang keluar dari Mesir itu tidak mudah untuk bisa lepas dari cengkeraman Mesir atau kuasa duniawi. Ya, kita melihat bagaimana kehidupan anak manusia di akhir zaman ini. Untuk responnya terhadap Allah dan terhadap kuasa dunia ini, otoritas dunia ini, ya, dengan penampilan dunia yang semakin hari semakin menggiurkan bagi kehidupan anak manusia, yang sampai kemudian kehilangan waktu untuk beribadah yang sungguh-sungguh. Kalau toh bisa ada waktu untuk ibadah, ibadahnya motifnya selalu perkara duniawi. Doanya minta diberkati, berkat secara duniawi. Kuwi nek ora dadi wong Kristen sing sugih, kuwi jarene urung tenanan. Katanya begitu. Ya. Dan seterusnya banyak hal yang bisa diperdengarkan. Dan sampai sedemikian rupa, sampai hari ini kita bisa melihat bagaimana negeri kita ini sedang menghadapi situasi kondisi seperti itu. Langkah awal untuk lepas dari virus
corona ini, ya kemudian menggunakan istilah lockdown tadi. Tapi Pak Presiden kurang berkenan dengan adanya itu, hanya itu dipakai untuk daerah-daerah yang zona merah ditandai seperti itu diadakan lockdown. Tapi istilahnya kemudian bukan lockdown, PSBB atau PS2B. Ya. Jadi pembatasan hubungan sosial ya, yang berskala besar ya, dengan jumlah yang banyak, maksimal 5 tok. Itu pun harus diberi jarak yang sekalian kalian pakai ini tidak berkenan, karena paling tidak harus semeter lebih dan harus menggunakan masker. Mulutnya terkunci, hidungnya terkunci, terlockdown. Tinggal di rumah, kalau perlu tidak makan di rumah karena tidak ada makanan. Keluar kena apa itu? Sebuah ancaman yang keluar dari lockdown, tempat persinggahan sementara, tempat apa itu? Dikucilkannya atau disendirikan, tidak boleh berkomunikasi dengan dunia ini. Itu dimulai dari situ untuk lepas dari kuasa Mesir, kuasa duniawi. Duniawi ini tidak akan membawa kita menuju ke rumah Bapa dengan baik dan benar, dengan kata lain menuju ke surga. Arahnya semuanya ke neraka. Ya. Kalau begitu, apa wae dhewe iki ora entuk mikirke soal duniawi. Jadi selama masih di dunia iki ora iso lepas dari pikiran duniawi. Ya. Tapi harus ingat, ini duniawi ini tidak boleh menjadi penguasa di dalam diri kita. Kita harus yang menjadi penguasa atas perkara-perkara duniawi. Saya kira anak-anak muda yang cerdas semuanya pasti bisa menangkap ini semuanya. Ya. Jadi artinya dikuasai duniawi. Kadang-kadang orang punya pemahaman seperti ini. Dia seringkali ngomong, wah wae dhewe iki nek ora duwe duit cilaka ya. Itu artinya kita dikuasai oleh salah satu perkara yang ada di dunia ini. Harta kekayaan menjadi berhala. Ya. Jadi berhala. Jadi itu yang diagung-agungkan, dibanggakan. Ya, sampai kemudian manusia juga ikut tipu dayanya si jahat, bisikan-bisikan si jahat. Ya supaya suke, ya sing iso aneh kesempatan korupsi ya korupsi ya gitu. Ya kan. Ono kesempatan nyolong, ono kesempatan apalagi ngerampok. Nah, hari ini beritanya banyak kejahatan yang terjadi yang kemudian dijadikan alasan pemerintah telah membebaskan kriminal. Para tindak kriminal itu melepaskannya berapa ratus atau berapa ribu yang kemudian katanya membuat kejahatan dan seterusnya. Ya, puji Tuhan. Jadi kembali, umat Israel itu bisa lepas dari kuasa Mesir, perkara-perkara duniawi, pikiran duniawi. Kata Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma itu di ayat 2 itu dikatakan, jangan kamu seperti orang duniawi, ubahlah akal budimu.
jangan mikir ke masalah-masalah duniawi, jangan sampai terkuasai perkara-perkara duniawi sehingga kamu tidak bisa melakukan ibadahmu yang sejati, yang hanya fokus kepada satu pribadi, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu kita kenal namanya Yesus Kristus. Dia firman yang hidup. Mula pertama adalah firman, firman itu beserta dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Ya. Dan ini harus menjadi satu dasar keyakinan yang kuat di dalam menghadapi situasi dunia yang sedemikian luar biasanya menguasai kehidupan anak manusia. Ya, kita semuanya di dunia ini selain dijadikan anak manusia, anak bapak dan ibu, ya, tapi juga firman Tuhan katakan semua orang yang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, sebagai anak manusia hanya sementara, ada batas waktunya, tetapi sebagai anak Allah dia diberi kesempatan untuk memiliki hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi tindakan Allah yang ajaib yang membuat Israel keluar dari Mesir itu, ya, wujudnya itu banyak. Tetapi bagi umat Israel sendiri dimulai dari lockdown, siap untuk dikarantina di dalam rumah yang ditandai dengan kurban darah anak domba. Itu lambang keselamatan, lambang penyucian. Oleh karena iman di dalam darah Yesus, maka orang yang percaya kepadanya itu disucikan, diampuni dosanya, kemudian supaya menjadi hamba kebenaran. Setelah dimerdekakan dari Mesir, dari kuasa dosa, kuasa dunia, Allah punya rencana yang lebih indah lagi bagi kita semuanya, khususnya para kaum muda, generasi penerus gereja yang di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali akan dihadapkan banyak perkara yang ajaib. Yang ajaib itu bukan sing nyenengke tok, tetapi yang menakutkan juga. Ya. Tapi anehnya sekalipun itu menakutkan dan banyak orang takut, khawatir dan macam-macam, bingung dan sebagainya, anak-anak Tuhan bisa melampaui atau melewati semuanya itu oleh karena Tuhan menolong kita. Seperti yang kamu nyanyikan tadi, ya. Puji Tuhan, haleluya. Jadi untuk lepas dari kuasa Mesir, ya, dan kemudian umat Israel ini ada di bawah kuasa Allah sendiri, bukan di bawah kuasa Mesir. Ya, selesai perkara yang ajaib itu apa toh? Yang dinyatakan pada waktu anak-anak Tuhan atau orang percaya itu di lockdown. Ya. Itu kan ada musibah, anak sulung baik dari anak manusia maupun hewan mati. Ya. Seperti itu. Tapi umat Israel yang ada di dalam naungan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, ya, itu dilindungi oleh Tuhan. Nah, selesai semuanya itu anak sulung binasa semua, ya, baru ada sesuatu langkah berikutnya,
kuasa Mesir ini begitu luar biasa, ya, memberikan keleluasaan yang luar biasa bagi umat Israel untuk keluar dari negeri Mesir, untuk lepas dari kuasa Mesir. Ceritanya begitu kan. Nanti bisa dibaca di dalam kitab Keluaran, ya, kitab Keluaran di pasal 12 kalau nggak salah itu, kitab Keluaran di pasal 12 sampai pasal 12 ayat yaitu bisa dibaca di sana sampai 51 ayat kalau nggak salah. Ya, untuk bacaan kalian semua, baik yang sekarang ini ada di gereja maupun di rumah, sama-sama punya kebersamaan di dalam pemahaman firman Tuhan ini. Ya. Jadi setelah semuanya itu berhenti, maka ada sesuatu hal yang ajaib, yang luar biasa, yang menjadi satu peristiwa yang melegakan umat Israel. Lungone iki dhisik ora duwe apa-apa, malah disangoni apa-apa oleh orang Mesir. Dulu mau keluar, mau ibadah saja ndak bisa, ndak boleh, harus pakai alasan macam-macam untuk pergi ke padang gurun untuk melakukan ibadah. Selesai itu harus balik lagi, ya toh. Ada 10 tulah yang dinyatakan oleh Tuhan. Itu tulah yang terakhir adalah kematian anak sulung, ya. Pada peristiwa itu kemudian ada satu hal yang luar biasa juga dinyatakan oleh Tuhan. Dari salah satu suku Israel, itu adalah suku Yehuda. Yehuda salah satu suku Israel yang dipilih Allah menjadi bait suci Allah, ya, dikatakan di pasal 114 kitab Mazmur tadi ayat yang kedua. Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Ada dua hal yang bisa kita pelajari di ayat 2 ini. Satu suku dari Yehuda, dari Israel yang merupakan suku Yehuda, itu menjadi pilihan Allah untuk dipakai menjadi alat, ya, di tangan Tuhan dalam perjalanan umat Israel ini menuju ke tanah perjanjian, lepas dari belenggu Mesir untuk dibawa oleh Tuhan, ya. Maka Yehuda ini dipilih oleh Tuhan untuk bekerja bersama-sama dengan namanya Musa untuk membawa mereka sampai ke tanah Kanaan. Nah, yang kedua itu dikatakan Israel wilayah kekuasaannya. Israel merupakan apa ini? Umat yang ada di bawah otoritas Tuhan sendiri. Tuhan berdaulat penuh atas umat Israel. Puji Tuhan. Jadi anak-anak muda kira-kira seneng enggak di bawah otoritasnya Tuhan? Seneng ya? Ya. Artinya di bawah kuasanya Tuhan itu kita juga bisa melakukan seperti pada waktu umat Israel itu masih ada di dalam kuasanya Mesir. Diperintah opo wae mangkat. Ya, suruh bikin batu bata yang bagaimanapun banyaknya, ya, berangkat. Kalau tidak berangkat kena sanksi.
Tapi kita percaya, kita mengenal Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Kasih, kasih setianya tidak pernah berkesudahan, sampai menjaga kita ini sedemikian rupa, ya. Kata nyanyian tadi yang kita sudah nyanyikan bersama, ya. Rambutnya dhewe jiglok siji ora bakal jiglok tanpa diketahui oleh Tuhan atau seizin Tuhan. Artinya Tuhan itu melindungi. Otoritasnya itu menjaga kita dari serangan-serangan musuh. Puji Tuhan. Tapi juga ada syaratnya. Syaratnya sudah sering saya sampaikan dalam ibadah umum dan juga kelompok-kelompok kecil, kelompok doa pagi, doa malam dan seterusnya, ya. Yang tertulis di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 dan Wahyu 14 ayat 12 itu yang penting di sini, ya. Orang-orang kudusnya, ya, itu tetap tekun, taat dan setia melakukan segala perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu pasal 3 ayat 10, janji Tuhan, aku melindungi kalian, melindungi orang percaya dari segala bencana, musibah, pencobaan yang akan menimpa seluruh penduduk dunia. Jadi kesempatan apa yang Tuhan nyatakan di dunia ini dan khususnya di negeri kita ini, kita harus bisa menangkap dengan baik dan benar tentang peristiwa yang ada ini. Tuhan tetap punya rencana yang baik, rencana yang indah bagi orang-orang percaya yang mau di bawah otoritasnya Allah. Ya. Dalam menjalani otoritas perintah Allah ini, ya, ada target yang harus dicapai. Ya, nanti dibaca di dalam surat 1 Petrus 1 ayat 15 sampai pada 1 Petrus pasal 2, nanti bisa dibaca semuanya. Saya ingin baca saja di ayat 15 dan 16 yang dikatakan oleh Petrus dalam suratnya ini. Satu Petrus 1 ayat yang ke-15. Dunia seperti ini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Ini yang penting yang harus kita perhatikan tentang kekudusan. Ya. Target ini harus dicapai. Kita memang tidak bisa mencapai sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Itu sebabnya jangan jauh dari Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Kita pernah mendengar apa yang pernah disampaikan oleh hambanya Pak Andi Jaya tentang melekat pada Tuhan. Gampang tidak melekat dengan Tuhan ini? Tidak gampang. Kamu harus dalam kekudusan. Dia yang kudus tidak mau ditempeli yang tidak kudus.
dan Tuhan sudah menyediakan sarana kekudusan untuk dimiliki bagi umatnya. Ya. Kekudusan kita ini bukan hanya sekedar masuk lockdown dalam rumah Tuhan ini, cuci tangan di sana dengan sabun, dengan disemprot, dengan apalagi lah tangan dan sebagainya, dengan cara-cara yang ada sekarang ini. Apakah itu salah? Tidak, itu merupakan bagian untuk lahiriah. Bisa dilakukan demikian. Untuk pikiran dan perasaan hati dan pikiran itu hanya bisa dikuduskan oleh darah Yesus melalui firman-Nya. Jadi setiap orang yang datang kepada Tuhan harus mempersiapkan hati pikirannya dan tubuhnya, seluruh hidupnya itu kudus, supaya bisa menangkap apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan diberi kuasa untuk melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Jadi dalam situasi seperti apa yang sekarang ini terjadi dalam kehidupan kita ini, ya, kita ini harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan mengenai akhir zaman, semua orang itu supaya berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan. Ya. Lukas pasal 21 ayat 34 nanti bisa dibaca. Ya. Supaya kamu jangan sampai syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi ini, sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Banyak alasan yang digunakan oleh anak manusia di akhir zaman. Repot, tidak ada waktu, dan sampai ngurusi anak saja takut, ya. Dan seterusnya. Ngurusi anak supaya nggak rewel dipasrai berhala, dinggo dolanan berhalane. Apa kuwi? HP. Ya, jadi kalau ini didengar oleh para orang tua juga supaya segera memperbaiki perilaku kehidupannya ini. Jadi mari kaum muda yang dikasihi Tuhan, Anda adalah generasi penerus gereja, generasi penerus apa yang dirindukan oleh Tuhan. Tuhan mau pakai kita semuanya. Ya. Memang sementara ini lockdown itu adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Salah satu cara untuk langkah pertama manusia itu diputus dulu hubungannya dengan masalah duniawi, kuasa duniawi. Yes. Nah kadang-kadang susah untuk seperti itu, ya dibikin melarat dulu. Sehingga dunianya sudah tidak bisa menguasai lagi. Ya. Tuhan tangkap, Tuhan menolong, Tuhan pulihkan. Itu pengalaman hidup saya. Saya sudah sering saksikan. Ya. Jadi mari saudara kaum muda yang dikasihi Tuhan, kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita bisa peka melihat situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Jangan sembrono, ya, hadapi semuanya ini bersama dengan Tuhan. Tidak usah takut, tapi juga jangan sembrono, ya. Saking kendele terus opo-opo dituabrahi, pintu wis dipalang barang yo jadi tuabrahi, gitu, dan sebagainya. Itu kan hanya usaha dari manusia supaya jangan sampai ada hal-hal yang tidak berkenan terjadi. Ya, jadi kalau kamu di jalan juga tidak usahlah banyak di jalan, kalau perlu saja. Ya. Jadi saya kemarin juga dapat laporan ada anak yang berebut-berebutan sendirian keliling kemana-mana. Ya. Jadi jangan. Sementara lockdown, tinggal saja di tempat,
kita bisa ibadah di rumah, mempersembahkan yang terbaik. Yang terbaik itu adalah kekudusan kita, iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan yang tulus, kudus di mana saja. Kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati kita semuanya. Lockdown adalah langkah awal dari pelepasan kuasa Mesir. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk disampaikan kepada anak-anak muda dan setiap orang yang mendengar. Biar kiranya Tuhan tolong kami dapat menjaga kekudusan yang telah Tuhan karuniakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada-Mu. Mari Bapa, masa muda kami masih panjang. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami anak-anak muda. Tuhan terus menyertai kami, menjaga, melindungi kami, dan mendidik kami, mengajar kami. Roh Kudus, berikan kami kemampuan untuk tetap tekun setia sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menyatakan kemuliaan-Nya bagi seluruh umat ketebusan Tuhan. Mari Bapa, hamba-Mu mengucap syukur buat firman Tuhan yang sempat kami dengar, kami pelajari. Tanamkan ini menjadi benih iman yang terus bertumbuh dan berbuah-buah dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni hamba-Mu ini ya Tuhan, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan oleh karena keterbatasan dan kebodohan hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sekali lagi, berkatilah. Shalom semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita boleh menjalankan ibadah youth yang pertama setelah kita boleh terpisah secara fisik. Kita bersyukur kalau saat ini kita disatukan Tuhan kembali melalui ibadah di youth GPPS Siropuniki. Dan untuk selanjutnya di Sabtu yang akan datang kita akan terus jalankan ibadah kita dengan cara online seperti ini. Jadi nanti tolong untuk kita semua terlibat di dalam pelayanan ini, dan kita belajar, kita berdoa, segala sesuatu yang kita lakukan ini memberkati saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir. Dan satu hal, nama Tuhan dipermuliakan untuk setiap apapun yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku.
kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidup